Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang koperasi. Materi ini adalah materi kelas 10 untuk mapel ekonomi, yaitu pada kurikulum 2013. Kita langsung saja kepada materi. Nah, dalam tujuan pembelajaran di sini dijelaskan tentang pengertian, landasan, asas, tujuan, nilai, dan prinsip koperasi. Lalu tentang jenis, peran koperasi, organisasi dan pengelolaan koperasi, prosedur, pendirian, dan usaha pengembangan koperasi. Lalu koperasi sekolah dan pembagian surplus hasil usaha atau yang dikenal dengan SHU. Pengertian koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Nah, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92 ini diambil dari Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pada pasal 33 ayat 1. Nah, selanjutnya pengertian koperasi menurut bahasa. Secara bahasa, koperasi berasal dari dua kata, bahasa Inggris, co dan operation. Co artinya bersama dan operation artinya bekerja. Jadi menurut bahasa, koperasi adalah bekerja bersama-sama. Nah, ada landasan, ada azas, ada tujuan, dan ada nilai. Silakan diperhatikan dulu. Selanjutnya, jenis dan peran koperasi. Koperasi ini ada jenisnya, yaitu koperasi konsumen, menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang penyediaan barang kebutuhan, yang di dalamnya pada koperasi konsumen itu yaitu ada kegiatan membeli dan menjual barang kembali. Selanjutnya, koperasi produsen menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang pengadaan sarana produksi dan pemasaran produksi. Di sini bisa juga membuat atau merubah dari bahan baku menjadi barang setengah jadi dan menjadi barang jadi. Cuman kebanyakan pada jenis koperasi ini, koperasi produsen biasanya bersifat home industry. Dan selanjutnya, koperasi jasa menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan jasa non simpan pinjam. Contohnya yaitu koperasi angkutan, seperti misalnya Kopaja, Koperasi Angkutan Jakarta. Dan selanjutnya, koperasi simpan pinjam, yaitu menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha yang melayani anggota, di mana nantinya anggota bisa mengajukan kredit kepada koperasi. Nah, selanjutnya ada juga koperasi yang menyakup secara keseluruhan, yaitu
jenis usahanya bukan hanya satu, yaitu disebut koperasi serba usaha. Lalu peran koperasi. Peran koperasi yaitu berperan nyata dalam menyusun perekonomian yang berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi yang mengutamakan kemakmuran masyarakat, bukan kemakmuran orang seorang. Jadi lebih mengutamakan kemakmuran bersama untuk koperasi. Nah, ada organisasi koperasi. Nah, rapat anggota itu adalah yang paling teratas, ya. Dari kekuasaan itu, keputusan itu harus berdasarkan rapat anggota. Adapun pengurus itu melaksanakan hasil keputusan rapat anggota yang tentunya diawasi oleh dewan pengawas. Dan pengurus bisa menunjuk pengelola. Lalu koperasi berdasarkan bentuk wilayah kerja. Nah, koperasi seperti tadi dijelaskan bahwa koperasi tersebut ada yang bergerak dalam satu bidang usaha, contohnya koperasi konsumsi kan, yang tadi pernah dijelaskan, koperasi produksi, koperasi simpan pinjam, koperasi jasa non simpan pinjam. Juga ada juga koperasi yang mempunyai berbagai macam bidang usaha. Contohnya yang bergerak dalam bidang koperasi konsumsi maupun koperasi produksi. Di dalamnya ada kegiatan perdagangan. Lalu koperasi simpan pinjam, yaitu koperasi yang kegiatannya menyimpan dan memberikan kredit, menerima simpanan dan memberikan kredit kepada anggota. Lalu koperasi jasa non simpan pinjam, misalkan koperasi angkutan, seperti yang pernah tadi dijelaskan, yaitu contohnya Kopaja. Nah, koperasi yang memiliki banyak bidang usaha atau disebut koperasi serba usaha dapat kita contohkan, yaitu koperasi unit desa. Nah, sekarang selanjutnya yaitu koperasi berdasarkan bentuk dan wilayah kerja. Berdasarkan bentuknya, koperasi itu ada dua yang utama, yaitu koperasi primer dan koperasi sekunder. Nah, untuk koperasi sekunder itu yang disebut koperasi sekunder yaitu koperasi pusat, koperasi gabungan, dan koperasi induk. Nah, sekarang berdasarkan wilayahnya ya. Koperasi primer dibentuk minimal oleh 20 orang dan wilayah kerjanya yaitu lingkungan pekerjaan, satu kelurahan atau desa. Lalu selanjutnya untuk koperasi pusat beranggota 5 koperasi primer yang berbadan hukum. Wilayah kerjanya tingkat 2 kabupaten. Nah, yang ini nih, tingkat 2 kabupaten atau kota. Selanjutnya koperasi gabungan. Nah, koperasi gabungan ini. Koperasi gabungan beranggotakan 3 koperasi pusat nih, 1, 2, 3. Ini kan koperasi gabungan. Wilayah kerjanya yaitu tingkat 1 provinsi. Di tingkat 1 provinsi. Selanjutnya koperasi induk. Nah, induk koperasi ini beranggotakan dari 3 koperasi gabungan. 3 koperasi gabungan yang berbadan hukum ini yang wilayah kerjanya yaitu tingkat provinsi. Nah, bergabung lalu membentuk menjadi koperasi induk. Nah, untuk wilayah koperasi induk ini yaitu wilayah kerjanya di satu kawasan negara atau di wilayah Indonesia. Nah, selanjutnya sekian dulu untuk pertemuan kali ini. Kita lanjut di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, and share. Dan klik loncengnya ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.